A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu dan mengetahuilah kamu sekalian annama ghanimtum, sesungguhnya apa-apa yang menjarah kamu sekalian, min syai'in, dari sesuatu, fa anna lillahi, maka sesungguhnya bagi Allah, khumusahu, seperlimanya, ma ghanimtum, walir rasul, dan bagi rasul, walidil qurba, dan bagi yang mempunyai kerabat, maksudnya kerabatnya rasul, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, wal yatama, dan beberapa anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa benis sabil, dan ibn sabil atau musafir. In kuntum, jika ada kamu sekalian, amantum, iman kamu sekalian, billahi, pada Allah, wama, dan apa-apa, maunya ataf, dan iman pada apa-apa, anzalna, yang menurunkan kami Allah, ala abadina, pada hambaku, orang iman, yaumal furqan, pada harinya pemisah, yaitu yaumal taqa, pada harinya bertemu, al jam'ani, dua perkumpulan antara orang iman dan orang kafir. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang kalian rampas dari musuh kalian di saat perang, maka sesungguhnya seperlima jarahan bagi Allah Rasul dan kerabat Rasul, Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir yang kehabisan bekal. Jika kalian iman kepada Allah dan iman pada pertolongan yang aku turunkan kepada hambaku di harinya pemisah. Dikatakan pemisah ini yufarriqu bainal haqqi wal batil. Allah memisahkan antara hak dan batal. Yaitu pada harinya dua perkumpulan antara orang iman, Nabi Muhammad dan para sahabat, dengan orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, bertemu di Badar. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 41 ini menjelaskan tentang pembagian rampasan perang yang didapat dari musuh pada saat perang. Ini ada 5 bagian maksudnya. Yaitu fa'anna lillahi khumusahu walir rasuli, itu satu bagian. Yang kedua walidil qurba, kerabatnya Rasul, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga wal yatama, anak yatim, yaitu anak-anak orang Islam yang ditinggal mati oleh bapaknya. Yang keempat wal masakin, orang-orang Islam yang jatuh ekonominya. Dan yang kelima ibn sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, adapun rincian pembagiannya itu diterangkan dalam Sunan An-Nasa'i. An Mujahidin qala, berkata Mujahid, al-khumusul ladzi lillahi walir rasuli kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qarabatihi la ya'kuluna minas shadaqati syai'an. Dari Mujahid berkata, seperlima yang untuk Allah Rasul itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya. Yang mana kerabat Rasul la ya'kuluna minas shadaqati syai'an. Mereka tidak makan dari harta zakat sedikit pun. Fakana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khumusul khumusi.
bagi Nabi seperlima dari seperlimanya seperlima. Jadi seperlima jarani itu yang seperlimanya dari seperlima itu untuk Rasul. Yang kedua, walidil kurba walidzi korobati, dan bagi yang mempunyai kerabatnya Nabi, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib itu khumusul khumusi, seperlimanya seperlima. Walil yatama, dan bagi anak-anak yatim mithlu dzalik, semisal demikian itu seperlimanya seperlima. Walil masakin mithlu dzalik, dan bagi orang-orang miskin mendapatkan seperlimanya seperlima jarahan. Wali ibn sabil mithlu dzalik, dan bagi ibn sabil musafir juga mendapatkan seperlimanya dari seperlima jarahan. Nah, jadi seperlima itu masing-masing mendapat bagian satu bagian dari seperlima. Nah, kemudian sisanya itu untuk yang berperang. Nah, ini yang tersiratnya itu berarti sisa dari seperlima, yaitu 4/5 itu bagi yang berperang. Nah, yang bagi berperang itu dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma jalal lil firas sahmaini wali sahibihi sahman. Nabi menjadikan untuk kuda 2 bagian dan untuk pemiliknya 1 bagian. Jadi kalau berperang membawa kuda itu dapat 3 bagian. 1 bagian untuk dirinya dan 2 bagian untuk yang berperang. Tambahan keterangan untuk lafadz lillahi. Hadis lanjutannya dari Nasai. Qala Abu Abdurrahman, qala Allahu jalla sana'uhu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa qauluhu azza wa jal lillahi, firman-Nya Allah azza wa jal lillahi, fa anna lillahi itu ibtida'u kalamin, permulaan kalam. Li'anal asya kullahu lillahi azza wa jal, karena sesungguhnya semua perkara itu adalah milik Allah azza wa jal. Wala'allahu innamastaftahal kalam fil fai'i wal khumus bi dzikri nafsihi li'annaha asyraful kasbi. Barangkali sesungguhnya Allah memulai kalam dalam urusan harta fe dan seperlima jarahan itu dengan menyebutkan dirinya Allah lillahi, karena sesungguhnya harta fe dan jarahan itu adalah mulianya pekerjaan. Walam yansib as-sadaqata ila nafsi azza wajal, dan Allah tidak menisbatkan dalam zakat pada dirinya Allah. Di annaha ausahun nas, karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia. In kuntum amantum billah, jika kalian iman kepada Allah, dan juga iman kepada pertolongan yang aku turunkan kepada hambaku di harinya pemisah, yakni Allah menurunkan pertolongan kepada orang iman di saat perang Badar, yaitu Allah menurunkan 5.000 malaikat. Dikatakan Yaumal Furqan karena di hari itu Allah memisahkan antara hak dan batal. Yang iman diberi pertolongan, yang kafir dikalahkan dalam Badar. Yaumal taqal jam'an, yaitu di harinya bertemunya orang iman, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat, dan orang-orang kafir. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu
berkaitan dengan perang. Walaupun orang iman tidak ada perjanjian sebelumnya, kemudian Allah mempertemukan orang kafir dan orang iman di Badar, lalu Allah memberikan kemenangan kepada orang iman, itu termasuk kekuasaan Allah. Kemudian di dalam perang mendapatkan jarahan, lalu Allah menentukan pembagian jarahan tersebut. Ketika itu antum kamu sekalian bil udwatid dunya, di lembah yang dekat dengan Madinah. Wahum mereka orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal bil udwatil quswa, di jurang yang jauh dari Madinah. Warokbu dan kafilah, yaitu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, asfala lebih bawah minkum daripada kalian, itu di Laut Merah. Walau tawa'atum, andaikan saling janji kalian dengan orang-orang kafir, lakhtalaftum, niscaya berselisih kalian, fil mi'adi, di dalam janji untuk bertemu. Artinya kalian tidak akan berani menghadapi. Walakin, akan tapi liyaqdiya, supaya menghukumi atau menentukan Allah amron pada perkara. Karena ada perkara maf'ula dikerjakan. Liyahlika, supaya rusak, man orang, halaka yang rusak dia, ambayinatin, dari keterangan. Maksudnya setelah hujjah, ba'da hujjatin. Wayahya, dan hidup, maksudnya iman, man orang, haya yang hidup dia, ambayinatin, dari keterangan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lasami'un, niscaya maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Ketika itu kalian berada di lembah yang dekat di Madinah. Orang-orang kafir berada di lembah yang jauh dari Madinah, yakni di luar lembah Madinah. Sedangkan kafilah, yaitu Abu Sufyan dan teman-temannya, berada di wilayah atau daerah yang lebih bawah dari Madinah, yaitu mereka berada di pantai atau pesisir Laut Merah yang jaraknya lebih kurang 3 mil. Sebagian riwayat menjelaskan ada yang 4 mil, ada yang 5 mil. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad, andaikan kalian mengadakan perjanjian dengan orang kafir untuk pertemuan perang, niscaya kalian berselisih dalam janji tersebut. Kalian tidak akan berani menghadapi. Dengan adanya Allah memutuskan atau mempertemukan kalian dengan orang kafir di Badar tanpa perjanjian sebelumnya, supaya Allah menghukumi, memutuskan suatu perkara yang pasti dikerjakan, agar orang yang kafir tampak kekafirannya, liyak furoman kafaro, agar orang yang kufur jelas dengan kekufurannya setelah adanya dalil, yaitu dirusak oleh Allah, dan agar orang iman itu tambah imannya setelah adanya keterangan. Yang iman supaya kelihatan imannya dengan ditolong oleh Allah. Wa innallaha lasami'un alim. Sesungguhnya Allah
maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam ayat 42 ini dijelaskan ada 3 poin. Yang pertama adalah dimensi tempat, di mana ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang iman, yaitu Nabi dan para sahabat. Posisinya berada di udwati dunya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang kafir yang posisinya adalah bil udwatil quswa. Yang ketiga yaitu kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, berada di asfala minkum. Nah, menurut rencana orang iman akan menghadapi pada Abu Sufyan, tapi dalam kenyataan orang iman menghadapi pada orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian yang ketiga tentang waktu. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Andaikan kalian saling janji dengan orang kafir untuk menentukan di mana tempatnya, kapan waktunya untuk saling bertemu di medan perang, pasti kalian berselisih dalam janji tersebut. Pasti kalian tidak akan berani menghadapi. Ini menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga menunjukkan tujuan atau istilahnya goal settingnya. Yaitu liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Supaya Allah menentukan perkara yang pasti dikerjakan. Karena 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada qadar di mana orang iman pasti akan menghadapi orang kafir di Badar. Nah, di situ ada skenario. Nah, supaya orang iman itu berani menghadapi orang kafir, maka dalam pertemuan itu tanpa ada janji sebelumnya. Itu. Nah. Kemudian tujuan. Yang kedua, liyahlika man halaka am bayyinatin. Dengan adanya perang tersebut, yang iman, yang kafir tampak kekafirannya, dengan adanya mereka dirusak atau dikalahkan dalam Badar, dan orang iman supaya tampak imannya dengan adanya pertolongan. Jadi kalau kita mengambil ilmu atau hikmah dalam ayat ini, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, itu yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah tujuan. Nah, ketika ada tempat sudah ditentukan, kemudian waktu ditentukan, berarti di dalamnya ada kegiatan, ada aktivitas. Nah, istilahnya itu ada acara, rencana, kerja. Nah, kemudian dikontrol, ada tujuan, goal settingnya itu apa, nah, target pencapaiannya itu apa. Nah, ini harus ada. Ini sedikit hikmah yang ada dalam ayat ini. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, wa innallaha lasami'un alim. Allah maha mendengar rencana-rencana mereka, atau termasuk rencananya orang iman yang ingin bertemu dengan Abu Sufyan, yang lebih menguntungkan karena ya akan mendapatkan hasil yang jelas. Tapi rencananya Allah beda. Maksud tujuan Allah beda dengan orang iman. Kemudian rencananya orang kafir yang ingin menghancurkan Nabi. Nah, Allah juga tahu rencana-rencana mereka semua itu. Dan Allah maha mengetahui mana yang ditolong, mana yang dikalahkan. Itu Allah maha mengetahui. Jadi segala aktivitas, segala kegiatan itu tidak lepas dari pendengaran Allah, tidak lepas dari penglihatan Allah.
Ketika itu yurikahum, memperlihatkan kepada engkau Muhammad, hum pada mereka, Allahu Allah. Fi manamika, di dalam tempat tidurmu. Maksudnya dalam tidurmu. Qalilan, sedikit. Walau arokahum, andaikan memperlihatkan Allah kepadamu, hum pada mereka, kathiron, banyak, la fashiltum, niscaya takut kalian, wala tanaza'tum, dan niscaya berselisih kalian, fil amr, dalam perkara perang. Walakinnallaha, akan tapi Allah, salam, menyelamatkan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidatis sudur, dengan keadaan hati. Ketika itu Allah memperlihatkan kepada kamu dalam mimpimu jumlah orang kafir itu sedikit. Kira-kira 70 atau 100 dalam mimpi. Andaikan Allah memperlihatkan kamu jumlah mereka itu banyak, pasti kamu akan takut, tidak berani menghadapi mereka, dan kalian akan berselisih dalam perkara perang. Akan tapi Allah menyelamatkan kalian dari rasa takut dan tanazu' dalam perkara perang. Allah mengetahui keadaan hati. Nah, ini kita bisa ambil hikmah, yaitu ini adalah ilmu motivasi ini. Nah, supaya orang itu berani menghadapi, atau tidak takut dengan keadaan, maka ditampakkan sesuatu yang sedikit. Atau, seperti orang yang demam panggung. Nah, supaya tidak demam panggung, audien itu dianggap yang nggak ada, atau dianggap itu tiang-tiang. Kalau tiang-tiang itu bahasa Jawanya ya orang-orang, sama aja. Sehingga berani untuk tampil di depan umum. Nah, itu. Nah, ini juga ilmu motivasi supaya orang itu bisa berani. Kemudian semua itu adalah Allah yang memberi pertolongan. Walakinnallaha salam. Akan tapi Allah menyelamatkan kalian dari rasa takut. Berarti orang takut, orang tanazu' itu memang Allah yang memberi. Nah, kalau Allah sudah menyelamatkan, maka orang itu akan berani dalam menghadapi segala masalah. Allah Maha mengetahui keadaan hati. Hati orang itu takut, hati orang itu berani, hati orang itu husnudon atau suudon. Itu Allah Maha mengetahui. Wa'id, ketika itu yurikumuhum, memperlihatkan Allah kum pada kalian, hum pada mereka. Idil taqaitum, ketika bertemu kamu sekalian dalam medan perang, yakni di Badar, fi a'yunikum, di dalam pandangan kalian, qalilan, sedikit. Wa yuqallilukum, dan menyedikitkan Allah pada kamu sekalian, fi a'yunihim, dalam pandangan mereka kafir. Liyaqaudiya, supaya menghukumi Allahu Allah, amron, pada perkara, karena ada apa perkara, maf'ulan, dikerjakan. Wa ilallah, dan kepada Allah, turja'u, dikembalikan, al-umur, beberapa perkara. Ketika itu Allah memperlihatkan kalian di saat kalian bertemu orang kafir di Badar, jumlah mereka dalam pandanganmu itu sedikit. Jadi saat Nabi dan sahabat melihat orang kafir, secara hitungan matematika atau hitungan real itu kurang lebih 1000, namun dalam pandangan orang iman sedikit. Atau mungkin hanya 100. Demikian juga Allah menyedikitkan jumlah kalian dalam pandangan orang
kafir. Tujuannya apa? Liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Supaya Allah itu memutuskan suatu perkara yang pasti dikerjakan. Biar berani menghadapi, biar ada peperangan di saat itu. Nah, saat itu. Nah, ini hikmah yang kita ambil. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang direncanakan oleh seseorang, terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu menghalang-halangi antara seseorang dan hatinya. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua perkara dikembalikan kepada Allah. Tambahan keterangan, terjadinya perang Badar ini tahun kedua Hijriah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jumlah pasukan orang iman 313 dan saat itu yang membawa pedang hanya 8, kemudian yang memakai baju besi ada 6, yang membawa onta ada 70 dan 2 ekor kuda. Selain itu berjalan dan tanpa perlengkapan peralatan perang yang dibawa. Itu dalam keadaan perang Badar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, ketika ketemu kamu sekalian dalam perang, fiatan pada golongan kafir, fasbutu, maka tetaplah kamu sekalian, walkuru, dan ingatlah kamu sekalian, Allah pada Allah, kafiran yang banyak, la'allakum, agar kamu sekalian, tuflihun, untung kamu sekalian. Wahai orang iman, ketika kalian bertemu golongan kafir dalam perang, yakni di medan perang, maka tetaplah dalam posisi kalian. Jangan lari, jangan meninggalkan barisan perang. Dan ingatlah kepada Allah yang banyak, berdoalah kepada Allah dengan minta pertolongan, agar kalian untung mendapatkan kemenangan pertolongan. Dalam ayat 45 ini ada 2 poin yang harus dilaksanakan oleh orang iman di saat berperang. Yang pertama adalah fasbutu, tetap dalam barisan perang, nggak boleh meninggalkan, karena ketika meninggalkan dalam perang itu dosa besar. Yang kedua, supaya ingat kepada Allah yang banyak, yaitu berdoa. Nah, itu berdoa. Nah, kemudian la'allakum tuflihun. Ini tujuan kalian itu tetap tidak lari dari barisan perang, kemudian selalu berdoa dan banyak ingat kepada Allah, itu mendapatkan kemenangan. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamannau liqa'al aduwi fa idza laqitumuhu fasbiru. Dari Nabi bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan berharap bertemu musuh. Ketika kalian bertemu musuh dalam perang, fasbiru, sabarlah. Jangan meninggalkan barisan perang. Tetap hadapi apapun yang terjadi. Kemudian wadkurullaha katsira. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi dijelaskan, an Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta adudi wa nasiri wa bika uqatilu. Ketika Rasul itu berperang, maka doa Rasul adalah Allahumma, ya Allah, anta engkau adudi, anggotaku, pasukanku, wa nasiri, dan penolongku, wa bika uqatilu, dan dengan engkau aku berperang. Sehingga ketika
orang-orang iman banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan, maka goal settingnya adalah la'allakum tuflihun, agar kalian itu untung, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan, dan hasilnya pasti atau mendapat pahala. Wa'ati'u, dan taatlah kamu sekalian Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusan Allah, wala tanaza'u, dan jangan berselisih kamu sekalian dalam perkara perang, fatafshalu, maka takut kalian, watadhaba, dan hilang rihukum, kekuatan kamu sekalian, wasbiru, dan sabarlah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Dan taatlah kamu sekalian pada Allah Rasul, dan kalian jangan berselisih dalam perkara perang. Akibatnya fatafshalu wa tadhhaba rihukum, maka kalian akan takut dan akan hilang kekuatan kalian. Sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah perintah kepada orang iman supaya taat Allah Rasul. Dan dalam perkara apapun jangan menyelisihi Allah Rasul. Dalam ayat ini menjelaskan tentang bab perang. Ketika dalam peperangan, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Rasul, jangan sampai menyelisihi perkara perang. Rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Rasul, jangan sampai berselisih. Ini. Nah, ketika ini berselisih, tidak taat, maka ada dua hal yang akibatnya. Yang pertama adalah fatafshalu, kalian akan jereh, kalian akan takut, kalian tidak akan berani menghadapi lawan, dan kekuatan kalian akan hilang. Yang sudah kalian susun, yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian persiapkan, ketika kalian tidak taat Allah Rasul dan menyelisih perkara perang, kekuatan kalian akan hilang. Dan ini kenyataan. Dalam perang Uhud, bagaimana kekuatan orang iman? Jumlahnya lebih besar. Posisi menentukan. Tapi karena tanazu, karena tidak taat kepada Allah Rasul, akhirnya ya hilang kekuatannya. Akhirnya tidak berani menghadapi, akhirnya kekalahan. Nah, kemudian contoh lagi, zaman Bani Israel, perang antara Raja Tolut melawan Raja Jalut. Nah, ketika orang iman itu tanazuk dengan pimpinannya, saat itu adalah Raja Tolut, dipesan oleh Raja Tolut untuk tidak minum air kecuali hanya satu telapak tangan untuk dirinya dan untuk kudanya. Akan tapi mereka tidak mau mentaati perintah itu. Akhirnya kekalahan yang yang diterima. Itu sudah diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 249. 249. Jadi sudah dipesan, qala innallaha mubtaliikum binhar
Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'am fa innahu minni illa man igtarfa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalila. Nah, berarti selain itu mereka menyelisihi perkaranya Allah Rasul yang dilewatkan pada pimpinan perang, yaitu Raja Talut. Nah. Kemudian Allah perintahkan untuk sabar. Apapun yang terjadi dalam peperangan ini supaya tetap sabar. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Pasti ditolong oleh Allah. Akibat dari semua perkara itu adalah sabar. Inna ra'sul amr kullahu bis sabr. Sesungguhnya pokok dari semua perkara itu adalah sabar. Nah, ketika seseorang itu dalam peperangan dia tidak sabar, ya maka kekalahan yang dialaminya. Wala takunu, dan jangan ada kamu sekalian kalladzina, seperti orang-orang, yaitu Abu Jahal, CS. Kharaju, yang keluar mereka min diyarihim, dari rumah mereka, keluar dari Makkah menuju Madinah, tepatnya di Badar. Bataran, dengan sombong, wari'a anas, dan pamer pada manusia. Wa yasudduna, dan mencegah mereka ang sabilillah, dari jalan Allah, agama Allah. Wallahu, dan Allah bima ya'malun, dengan apa-apa yang mengerjakan mereka, muhitun, meliputi. Dan kalian jangan seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan sombong, pamer kepada manusia, pamer kekuatannya, pamer kehebatannya, dan juga mereka mencegah manusia dari menetapi agama Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah menguasai pada apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan tentang peringatan kepada orang iman ketika melakukan apapun, keluar dari rumah untuk beraktivitas atau untuk melakukan apa saja, jangan sampai sombong. Ini. Yang kedua, jangan sampai pamer kepada manusia supaya dilihat kekuatannya, dilihat kehebatannya, dilihat hartanya dan sebagainya. Yang ketiga, jangan sampai mencegah orang lain untuk mentaati agama Allah. Karena kesemua itu akan menjadikan kekalahan. Semua itu akan menjadikan yaitu siksa. Nah, itu. Allah menguasai terhadap apa yang mereka kerjakan. Apapun yang mereka lakukan, Allah menguasainya. Wa'id, ketika itu zayyana, menghiasi, lahum, untuk mereka, sab'a syaitanu, syaitan, a'malahum, pada amalan mereka. Wa qala, berkata syaitan, la ghaliba, tidak ada yang mengalahkan, lakum, kepada kalian, kafir, kekasihnya syaitan, al yauma, hari ini, minan nasi, dari manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa ini, sesungguhnya aku, syaitan, jarun, orang yang menyelamatkan, lakum, kepada kamu sekalian. Ketika itu syaitan berkata kepada orang-orang kafir, ketika itu syaitan menghiasi amalan mereka. Maksudnya amalan yang jelek dihiasi oleh syaitan tampak baik.
namanya menghiasi. Secara dalil nas sharih Quran hadis itu adalah jelek, tapi oleh setan dihiasi sehingga tampak baiknya. Contohnya orang kafir yang mencegah manusia dari agama Allah, memusuhi kepada orang iman. Nah, secara nas kan jelek, tapi dihiasi oleh setan sehingga tampak baik. Nah itu namanya wa'id zayyana lahumus syaitonu a'malahum. Nah, kemudian setan memberikan pengaruh, bisikan, la ghalibalakumul yaum minan nas. Hari ini, di Badar ini, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kepada kalian. Sehingga menjadikan semangat bagi orang kafir untuk memerangi Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa inni jarul lakum. Saya adalah penyelamat kalian. Jadi ada 3 poin ini. Amalnya dihiasi sehingga mereka merasa sombong, merasa hebat. Yang kedua, diberi semangat oleh setan. La ghaliba lakumul yauma minan nas, sehingga dia pantang menyerah. Yang ketiga, wa ini jarulakum. Saya ada penyelamat kalian. Nah, inilah bisikan-bisikan setan, rayuan setan kepada orang-orang kafir yang akan memerangi Nabi Muhammad. Falamma tara'at, maka ketika saling melihat al-fitani, 2 golongan, yaitu orang iman dan orang kafir, nakaso maka mundur, nakaso bimakna roja'a, ala akibaihi, pada kedua tumitnya setan. Waqala berkata setan, inisnya aku bariun, orang yang lebaran, orang yang bebas dari tanggung jawab, minkum dari kalian kafir. Inisnya aku aro melihat aku ma apa-apa la tarauna, tidak melihat kalian. Maksudnya melihat malaikat. Inisnya aku akhafu, takut aku Allah pada Allah. Wallahu benar Allah syadidul iqab, sangat siksanya. Nah, kenyataannya setan ketika 2 golongan ini saling melihat di Badar, saling bertemu, kemudian setan yaitu mundur atas kedua tumitnya. Dia dada. Orang iman dengan orang kafir saling bertemu di Badar, setan dada, goodbye katanya. Dan setan mengatakan, ini bariun minkum, aku lepas tangan, aku tidak ikut campur tentang urusan kalian. Yang ketiga, setan mengatakan, ini aromala tarauna, saya melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Di saat itu Allah menurunkan 5.000 malaikat. Setan melihatnya. Kemudian setan mengatakan, aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Aku melihat malaikat yang menolong orang iman. Yang keempat, dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, sehingga saya tidak ikut campur tentang urusan kalian. Inilah rayuan setan. Nah, kita ngambil pelajaran dari ini, jangan terpengaruh dengan setan. Jangan terpengaruh dengan bisikan rayuan setan. Setan adalah musuh. Innahu aduwwum mubin. Musuh itu sifatnya menyesatkan. Musuh itu sifatnya menghancurkan. Musuh itu sifatnya membinasakan. Musuh itu sifatnya menjerumuskan. Maka jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan godaan setan.
Kemudian ayat ini ditutup dengan wallahu syadidul iqab. Allah itu sangat siksanya kepada orang yang menentang kepada orang yang menentang Allah. Nah, syadidul iqab, sangat siksanya kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Ketika itu yaqulu, berkata sapa munafikun, orang-orang munafik, waladina, dan orang-orang fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, sakit, gharra, mereka mengatakan, gharra, membujuk, haulai, pada mereka, yakni orang-orang iman, dinuhum, agama mereka. Ketika itu, di saat perang Badar, orang-orang munafik, termasuk Abdullah bin Ubay, Ibnu Salul, Jaddu bin Qais, dan juga orang-orang yang di hatinya ada sakit. Mereka mengatakan, orang-orang iman itu tertipu dengan agama mereka. Mengerjakan agama kok sampai melalui peperangan, meninggalkan istri, anak, harta, harus ke medan perang, ngapain? Nah, itu tertipu, terbujuk oleh agama mereka. Allah berfirman, waman, dan barang siapa yatawakal, yang berserah diri dia, ala Allah, kepada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi. Allah berfirman, barang siapa yang berserah diri kepada Allah setelah dia berdoa dan usaha, kemudian dia menyerahkan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha perkasa, Allah maha menang, Allah maha menghukumi. Artinya gimana? Kalau orang itu menyerahkan semua perkaranya kepada Allah, pasti Allah paling pertolongan. Dalam surat At-Tahrim ada 3 poin atau hasil daripada orang yang bertawakal kepada Allah. Mohon maaf, surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi hasil daripada orang yang hasil orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah dicukupi oleh Allah pertolongannya. Ini diterangkan dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Mencukupi pertolongannya. Mencukupi pertolongannya. Dan ini juga ketika Nabi Muhammad dalam perang Badar, Nabi berdoa seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat dimasukkan dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mencukupi padaku adalah Allah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang dipasrai. Nah, jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi menghukumi. Pasti akan diberi pertolongan oleh Allah. Ini. Contoh lagi, ketika Bani Israel keluar dari Mesir, dan di situ yang dihadapi atau di depannya adalah Laut Merah, mereka mengatakan, inna lamudrakun, kami adalah orang-orang yang tersusul, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di depannya itu adalah laut. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, tidak, kita tidak akan tersusul.
Sesungguhnya bersamaku adalah Allah. Nah, inilah kepasrahan ketika seseorang itu berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Walau tara, andaikan melihat engkau Muhammad, id yatawaffa, ketika mewafatkan, alladzina, pada orang-orang kafir yang kufur mereka, sapa al malaikatu, malaikat, yadribuna, dengan memukul mereka, malaikat, wujuhahum, pada wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka, dikatakan kepada mereka, wazuku, merasakanlah kalian, adzabal hariq, pada siksa yang membakar. Jawabnya lau, la ra'aita amron azima. Andaikan kau Muhammad melihat di saat mengambil nyawa mereka, orang-orang kafir, dengan memukul wajah mereka, memukul punggung mereka, seraya dikatakan wazuku adzabal hariq, rasakanlah siksa yang membakar. Andaikan engkau melihat di saat itu, maka kamu akan melihat perkara yang besar. Ayat 50 ini menjelaskan cara malaikat mencabut nyawanya orang kafir. Ini ayat yang sepadan dengan ini dalam surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Andaikan kaum Muhammad melihat ketika orang zalim dalam keadaan sakaratul maut dan malaikat memukul atau membentangkan tangannya, yakni memukul atau mereka, seraya mengatakan akhriju anfusakum, mengeluarkanlah ruh kamu sekalian. Andaikan kamu melihat la ra'aita amron azima. Nah, dan juga dalam surat Muhammad ayat 27. Surat Muhammad ayat 27. Fa kaifa idza tawafathumul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Nah, inilah cara orang malaikat mencabut nyawanya orang kafir, yaitu dengan dipukul wajahnya, kemudian punggungnya, dan dikatakan wazuku adzabal hariq. Zalika, dengan itu siksa, bima qaddamat, sebab apa-apa yang mendahulukan, aidikum, tangan kamu sekalian. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, laisa, tidak ada Allah, bizallamin, dengan aniaya, lil abid, pada beberapa hamba. Demikian itu siksa bagi orang-orang kafir sebab perbuatannya, yakni sebab kekafirannya, sebab dosanya. Dan sesungguhnya Allah tidak aniaya pada hambanya. Artinya, yang iman ya dibalas dengan kebaikan surga, yang kufur dibalas dengan siksa, dibalas neraka. Itu bukan berarti Allah aniaya kepada hambanya. Kada bi ali Fir'aun, seperti kebiasaan keluarga Fir'aun. Waladina, dan orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka, keluarga Fir'aun, yaitu kafaru, kufur mereka, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Fa akhadahum, maka menyiksa hum, pada mereka, Allah bi dzunubihim, sebab dosa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, syadidul iqabi, sangat siksanya.
mendustakannya orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad sebagaimana mendustakannya keluarga Fir'aun dan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi orang-orang kafir Mekah mendustakan kepada Nabi Muhammad itu sudah sebagaimana mendustakannya keluarga Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum Fir'aun kepada Rasulnya. Yaitu mereka mengkufuri pada ayat-ayat Allah. Akhirnya Allah menyiksa mereka semua, keluarga Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum Fir'aun, sebab dosanya. Keluarga Fir'aun, sekuat apapun, sehebat apapun, kalau mendustakan terhadap nabinya, mengkufuri terhadap ayat-ayat Allah, akan disiksa oleh Allah. Mereka ditenggelamkan di Laut Merah. Contoh walladzina min qablihim, yaitu orang kafir di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mereka disiksa? Yaitu Raja Namrud. Sekuat apapun, sehebat apapun, mereka kalah hanya dengan tentara Allah, hanya dengan makhluk Allah, yaitu lalat. Lalat yang masuk kepada hidungnya, akhirnya membusuk, ya kan? Mereka udah gak bisa. Ini Allah menyiksa. Dan masih banyak lagi kisah-kisah atau ayat-ayat yang menjelaskan bahwa mereka yang mendustakan ayat Allah, mengkufuri pada ayat Allah, itu pasti akan disiksa oleh Allah. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, lagi sangat siksanya bagi orang-orang kafir. Sekuat apapun, sehebat apapun, kalau orang itu mengkufuri pada ayat Allah, pasti akan disiksa oleh Allah. Bagaimana kekuatannya kaum Ad yang tingginya itu antara 60 sampai 100 dirok. Kemudian diterpa angin 8 wa ma'adun fa'uhliku birihin sorosorin atiyah sakharaha 'alaiha sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Sehingga terporak-porandakan. Zalika, demikian itu siksa, bi annallaha, sesungguhnya Allah, lam yaku, tidak ada Allah, mughayyiron, zat yang merubah, nikmatan pada nikmat, an'amaha, yang telah memberi nikmat Allah pada nikmat, ala qaumin, pada kaum, hatta yughayyiru, sehingga merubah mereka, ma apa-apa bi anfusim, pada diri mereka. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Demikian itu siksa yang ditimpakan kepada orang-orang kafir, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum, sehingga kaum itu merubah pada dirinya. Nikmat yang ada tidak akan diganti dengan siksa, sehingga kaum itu merubah pada dirinya. Artinya, semestinya orang yang mendapat nikmat itu mensyukuri, akan tetapi dia tidak mensyukuri. Kalau syukur itu ditetapkan nikmatnya, alhamdulillah nikmati amanun lizawaliha, membaca kalimat alhamdulillah atas nikmat itu menjadikan tetapnya amanun, menjadikan aman lizawaliha dari hilangnya nikmat, berarti ditetapkan.
Nah, sehubungan dia tidak bersyukur, dia kufur, maka nikmat itu dicabut, diganti dengan siksa. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 7, wa it ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kepada kamu sekalian jika kalian iman dan bersyukur. In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan beriman. Berarti kalau orang itu tidak bersyukur, tidak beriman, maka disiksa oleh Allah. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 112. Ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fadzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah menjadikan gambaran sebuah desa yakni Makkah, yang keadaan Makkah itu aman, tenang, rezekinya itu datang dengan leluasa dari segala penjuru, karena penduduk desa itu kufur, fakafarat bi an umillah, maka Allah merasakan yaitu siksa, fa'adzaqahu libasal ju', pakaian lapar. Namanya pakaian lapar itu ya kemana saja ya lapar, larang pangan, paceklik, wal khauf, dan kekhawatiran, bima kanu yasnaun. Termasuk dalam surat As-Saff ayat 5. Falamazaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, adanya Allah itu menyimpangkan mereka karena mereka menyimpang. Nah, ketika mereka menyimpang, Allah menyimpangkan. Nah, mestinya dia itu mendapat nikmat hidayah karena mereka itu zagu. Akhirnya ya Allah menyimpangkan lebih jauh. Itu penjelasan lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Kebiasaan orang kafir Mekah itu kada bi ali Fir'aun, seperti kebiasaannya keluarga Fir'aun. Waladina, dan orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka keluarga Fir'aun. Yaitu kazzabu, mendustakan mereka, bi ayati rabbihim, pada ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'ahlaknahum, maka merusak kami Allahum pada mereka, bidzunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Wa awraqna, dan menenggelamkan kami Allah ala Fir'aun, pada keluarga Fir'aun. Wa kullun, dan masing-masing umat yang dirusak itu, kanu, ada mereka, iku zolimin, orang-orang yang aniaya. Mendustakannya orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad, sebagaimana mendustakannya keluarga Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum mereka. Yaitu mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, akhirnya Allah menyiksa kepada mereka sebab dosa-dosanya. Dan Allah menenggelamkan keluarga Fir'aun. Wa awraqna ala Fir'aun, itu diterangkan dalam surat Yunus ayat 90. Surat Yunus ayat 90. Ini itu wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'adbahum fir'aun wa junudu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu
qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini tenggelamnya keluarga Firaun di Laut Merah. Ini bukti bahwa orang-orang kufur itu disiksa oleh Allah. Wa kullun kanu zalimin. Masing-masing umat yang disiksa itu adalah orang yang aniaya. Nah, zalim itu pengertiannya adalah az-zulmu wad'u syai' li ghairi mahallihi. Yang dimaksud zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semestinya ketika kedatangan Rasul itu dia iman, dia percaya, dia mengikuti, dia mengimani, akan tapi dia mendustakan, dia mengkufuri, bahkan dia menentang. Nah, itu namanya zalim. Nah, orang yang zalim itu pasti dirusak. Lanuhlikanna zalimin. Niscaya kami Allah merusak pada orang-orang yang aniaya. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jeleknya binatang melata, indallah, di sisi Allah, adalah alladzina, orang-orang kafir yang kufur mereka, fahum, maka mereka iku la yu'minun, tidak iman mereka. Sesungguhnya sejelek-jeleknya binatang melata di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang yang tidak iman. Yaitu alladzina, orang-orang ahadta, yang telah janji engkau Muhammad minhum, dari mereka, summa yankuduna, kemudian merusak mereka, ahdahum, pada janji mereka, fi kulli marratin, di dalam tiap kali. Setiap kali mereka janji selalu merusaknya. Wahum, mereka iku layat takun, tidak takut mereka, tidak takut pada merusak janji. Orang yang tidak iman atau sejeleknya binatang melata di sisi Allah, yaitu orang kufur, mereka tidak iman, yaitu orang-orang yang engkau Muhammad janji kepada mereka. Lantas mereka merusak janji tersebut. Setiap kali janji, mereka tidak takut merusak pada janjinya. Sababu nuzul ayat ini diterangkan dalam tafsir Bahrul Ulum. Qauluhu inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Qala Ibnu Abbas, nazalat fi Bani Quraidah. Ayat ini, Ibnu Abbas berkata, turunnya ayat ini mengenai pada Bani Quraidah, yaitu Ka'ab bin Ashraf wa ashabahu. Ka'ab bin Ashraf, tokohnya Bani Quraidah, dan teman-temannya. Li'annahum ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka janji kepada Rasul. Janji damai, janji saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, tidak memusuhi. Tsumma naqadu al-ahda. Kemudian mereka merusak pada janji. Wa'anu ahla Makkah, dan mereka menolong orang-orang Makkah bisilah, dengan pedang, ala kitalin Nabi, atas memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka membantu orang kafir Makkah yang memusuhi Nabi pada waktu perang Badar. Tsumma qalu, lalu mereka berkata, nasina wa akhtana, kami lupa, kami salah. Nah, kemudian fa'adahum, maka Nabi janji kepada mereka,
marrotan ukhra. Lain waktu Nabi janji lagi kepada Bani Quraidah. Fanaqadul ahda. Maka mereka merusak janji lagi. Fadzalika qaulu ta'ala alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin fa wahum la yattaqun. Fa imma tasqafannahum, jika bertemu engkau Muhammad pada mereka fil harbi, di dalam perang, fasyarrid, maka memisah-misahkanlah engkau Muhammad pada mereka. Ini ada dua makna. Fasyarrid, maka menyangatkanlah engkau Muhammad pada mereka. Bihim, pada mereka. Man, pada orang, khalfahum, di belakang mereka. La'allahum, agar mereka iku yazzakkarun, mengambil peringatan mereka. Keterangan yang pertama, ketika engkau bertemu mereka dalam peperangan dan berhasil menawan mereka, maka pisah-pisahkanlah mereka. Maksudnya, jangan ditempatkan dalam satu tempat. Jadi ketika menawan tawanan perang itu, jangan disatukan satu, supaya dipisah-pisahkan. Agar orang-orang yang belum ditawan bisa mengambil peringatan. Nah, ternyata ditawan itu ya susah, ya berat, tidak bisa berkumpul dengan yang lain, nggak bisa berhubungan dengan yang lain. Nah, itu kalau maknanya memisah-misahkanlah engkau Muhammad. Kemudian ketika makna yang kedua, menyangatkanlah engkau Muhammad, keterangannya, ketika kamu bertemu kepada mereka dalam peperangan, maka sangatkanlah peperangan dengan mereka. Yakni, bunuhlah mereka, tumpaslah mereka. Supaya orang-orang kafir yang di belakang, yang tidak ikut dalam perang, mereka bisa mengambil peringatan. Ternyata orang iman itu sangat kuat. Ternyata orang iman itu hebat. Ternyata orang iman itu bahasa Jawanya itu mentolo, ya, kuat, kemudian ya kejam, itu dalam peperangan, sehingga mereka itu bisa mengambil ibarat. Wa imma takhafanna, dan jika khawatir engkau min qaumin, dari kaum yang janji kepada kamu khawatir khianatan, pada khianat, fambid, maka membuanglah engkau Muhammad ilaihim, pada mereka, ala sawain, atas sama. Jika engkau khawatir kepada kaum yang mana engkau mengadakan perjanjian kepada mereka, engkau Muhammad khawatir bahwa mereka itu mengkhianati janji tersebut, fambid ilaihim ala sawa, maka buanglah pada janji kepada mereka atas sama. Maksudnya kamu juga supaya balas mengkhianati kepada mereka. Kalau mereka itu khianat pada janjinya, ya kamu supaya membalas
pengkhianatan kepada mereka. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak senang Allah al-khainin pada orang-orang yang khianat. Allah tidak senang kepada orang-orang yang khianat, yang mengkhianati pada janjinya. Ini termasuk Bani Quraidah yang mengkhianati Nabi atau pada saat perang Badar dia merusak janjinya, yakni dia membantu orang-orang kafir yang memusuhi pada Nabi Muhammad. Kemudian pada saat perang Khaybar mereka juga khianat lagi. Wala yahsabanna dan jangan mengira sungguh sapa alladzina orang-orang kafir yang kufur mereka sabaku mendahului mereka. Janganlah menyangka, mengira orang-orang kafir itu bisa menghindar dari siksa. Ini peringatan Allah kepada orang kafir. Jangan merasa dirinya itu aman dari siksa. Orang kafir jangan mengira kalau mereka itu bisa menghindar dari siksa. Kemanapun pasti akan disiksa. Nggak akan lepas dari siksa. Innahum sesungguhnya mereka iku la yu'jizun, tidak bisa melemahkan mereka. Mereka tidak bisa melemahkan kepada Allah sedikit pun. Wa'iddu dan mempersiapkanlah kamu sekalian lahum untuk mereka, untuk memerangi orang-orang kafir, ma apa istata'tum yang mampu kamu sekalian, min quwwatin dari kekuatan, wa mirribatil khayli dan dari mengikat kuda, turhibuna menakut-nakuti kalian bihi dengan ma aduwallah pada musuh Allah, wa aduwakum dan musuh kalian, wa akhorina dan orang-orang lain, min dunihim dari selain mereka kafir Mekah, la ta'lamunahum tidak mengetahui kalian hum pada mereka. Allahu Allah ya'lamuhum mengetahui Allah hum pada mereka. Dan kalian mempersiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir dalam pertempuran perang kekuatan dan kalian mempersiapkanlah untuk menghadapi orang kafir dalam peperangan dari kekuatan. Jadi kalian supaya mempersiapkan kekuatanmu, latihan fisik untuk menghadapi orang kafir dalam pertempuran perang. Dan juga kalian supaya mempersiapkan dari mengikat kuda, latihan berkuda, bagaimana cara mengikat kuda, bagaimana cara menunggang kuda, bagaimana cara melarikan kuda. Wah, itu harus lihai. Harus lihai. Yang mana semua itu kalian bisa menakut-nakuti pada dengan sesuatu yang kalian persiapkan itu untuk menakut-nakuti musuhnya Allah dan musuh kalian, yaitu orang kafir. Dan juga untuk menakut-nakuti orang lain selain orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga orang-orang munafik. Yang mana kalian tidak mengetahui mereka, masing-masing atau personil di antara mereka kalian tidak mengetahuinya. Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Wama dan apa-apa tunfikun yang menafkahkan kamu sekalian min syai'in pada sesuatu fi sabilillah di dalam agama Allah, yuwafa maka ditetapi sapa ilaikum kalian,
Wa antum sedangkan kalian la tudlamun tidak dianiaya kalian. Sesuatu yang kalian nafkahkan dalam sabilillah, yakni kalian menafkahkan untuk kelancaran sabilillah, apapun yang kalian nafkahkan dalam sabilillah untuk kelancaran agama Allah, maka pahalanya akan ditetapi. Yuwafa jazaukum, pembalasan kalian akan ditetapi. Wa antum la tudzamun, kalian tidak dianiaya sedikit pun, yakni tidak dikurangi dari kebaikan kamu sekalian, bahkan dilipat gandakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Masladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Gambaran orang-orang yang infak dalam agama Allah seperti satu biji ditanam, kemudian tumbuh jadi 7, kemudian setiap tangkainya itu ada 100 buah, 100 biji. Berarti satu menjadi 700. Ini yuwafa ilaikum. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dilipatkan menjadi 10. Wa in janahu, dan jika condong mereka Yahudi Bani Quraidah lisalmi, pada damai, fajnah, maka condonglah engkau Muhammad laha, pada damai. Wa tawakkal, dan menyerahlah engkau Muhammad ala Allah, kepada Allah. Jika mereka Bani Quraidah setuju pada damai, maka condonglah pada damai tersebut. Kalau memang Yahudi Bani Quraidah itu setuju untuk damai, ya kamu supaya ngikuti mereka. Kamu juga condong untuk damai kepada mereka. Kalau mereka itu mengajak damai, ya kamu supaya mengabulkan atau mengikuti. Dan kamu supaya berserah diri kepada Allah. Ayat ini mansukh. Qala Ibnu Abbas, hadza mansukhun bi ayatis saif. Ayat ini mansukh dengan ayat saif. Termasuk dalam surat At-Taubah ayat 29. Ini sebagai nasihnya juga di surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimun ma haramallahu rasuluh wala yatinuna til haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum shaghirun. Ini juga sebagai nasihnya dari surat Al-Anfal ayat 61. Jadi surat Al-Anfal ayat 61 ini mansukh, nasihnya saif. Nah, ini termasuk nasihnya mansukhnya itu nasihnya surat At-Taubah ayat 29. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah as-sami'u, maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Sedikit tambahan tadi dalam ayat 60. Dalam ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ini dijelaskan dalam Sunan Abi Dawud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar yaqul. Aku mendengar Nabi bersabda di mimbar, di atas mimbar. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Jadi termasuk kekuatan itu adalah latihan memanah.
Karena kecepatan memanah itu lebih cepat daripada kuda. Itu. Maka ini diawalkan yaitu min kuwatin, kekuatan, termasuk menarik busur. Nah, ini juga merupakan kekuatan. Kalau nggak kuat ya nggak mampu untuk menarik busurnya ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barakah. Demikian pengajian kita akhiri. Bila mana ada kekurangannya, kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring aman, selamat, lancar, barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.